Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video para pandit Indonesia memuji penampilan Rizky Ridho saat lawan Bahrain. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Karena menurut dia man of the match pengennya diberikan kepada seorang Rizky Ridho. Sampai lempar bola kemarin sini ya. Para pundit yang ada di studio hari ini setuju atau tidak, atau mungkin ada nama lain juga yang masuk dalam kandidat man of the match other than Ole Romani? Iya, Kita ke siapa? Iya, memang itu opsinya dua sih ya. Kemarin gue juga sempet debat sama Papa Greg. Dia kan marah, nggak bisa bro, nggak setuju bro. Rizky Ridho bro. Iya. Oh itu tuh dari kemarin. Iya. Iya. Gue bilang iya Papa Greg. Kalau lihat dari aspek kualitatif Rizky Ridho. Iya, Kan kalau iya, pemilihan iya. man of the match itu ada dua aspek, kuantitatif, kualitatif. Kualitatif. Kuantitatif itu lebih kepada statistik sebenarnya. Nah itu kalau goal scoring itu memang poinnya gede. Apalagi itu pertandingan yang penuh pressure ya. Itu membuat hasil akhir jadi berbeda kan. Mungkin di situ yang menjadi kelebihan dari pemilihan untuk Ole. Tapi kalau secara kualitatif kita lihat heat mapnya Rizky Ridho tuh di mana-mana loh. Bahkan saat dia sempat keluar karena cedera, kemudian dia masuk lagi. Dia cerdasnya apa? Situasi itu kita pegang bola. Kalau back normalnya dia akan kembali ke posnya kan, ke stasiun nih ke belakang. Dia enggak dia press langsung. Karena situasi kita lagi di depan. Itu kan imajinasi dia tuh, visi dia luar biasa. Makanya gue bilang kalau dari aspek kualitatif Rizky Ridho tuh lebih unggul sebetulnya. Tapi ini statistik kan dikombinasi dengan aspek itu untuk menentukan siapa yang terbaik. Dan faktanya memang begitu pas si Ole pegang piala, diem Papa Greg. Emang yang dipilih itu gimana gitu kan? Karena dia juga ini adalah gol tunggal ya. Ini gol tunggal pencetak gol kemenangan. Mungkin kalau misalnya kemenangannya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 dan kita clean sheet ya mungkin itu juga Ridho, ataupun kalau misalnya aja 0-0 dan Ridho kita bertahan dengan bagus, Ridho luar biasa. Tapi memang dengan statsnya dia 6 kali sapuan bola, 3 kali headed clearance, 9 kali aksi bertahan, dan juga menarik 11 kali operan ke sepertiga akhir serangan. Itu dia. Ini angka bahkan lebih tinggi dari Tom High. Ini angka lebih tinggi dari Tom High. Itu dia bagaimana kalau kita lihat ada satu momen di mana Ridho itu dia lagi ngambil possession di sisi dekat dengan bangku kepelatihan, terus Coach Patrick ini maju terus, dia suruh drive, push. Dan akhirnya itu membuat pertahanan mereka outnumbered di sini. Kita bisa bikin over number dari sisi kanan, dan berkali-kali dia memberikan operan. Pengertian dia dengan Marcel bagus. Marcel juga bisa nahan bola berapa kali kita lihat jengkit-jengkit kecilnya gitu ngelewatin pemain dalam close space, dan itu mengamankan possession kita. Jadi benar-benar salut kepada Ridho ya. Pujian yang dilayangkan Izes memang benar-benar dari hati. Mau ngomong ke pemain manapun di lini belakang pasti akan mengatakan Ridho juga adalah pemain paling berkembang. Sandy juga pernah mengatakan itu, dan ini adalah pemain ya, ini bukti bahwa Liga 1 bisa loh sebenarnya, luar Terus biasa. yang itu Firzi yang mahal itu pas dia save tuh sundulan itu. Ya betul. Itu nilainya sama dengan 1 gol itu. Iya. Makanya kalau dibikin voting itu MVP-nya pasti dia. Kalau tuh di situ oke, Wih, itu mahal banget. Itu ada menit-menit terakhir ya. Iya benar. Gila itu. Sundulan yang dia tuh dingin banget, bahkan setelahnya juga dia nggak selebrasi berlebihan karena kayak the game is still on. Wah luar biasa. Kalau Lizar gimana? Ya, Rizky Ridho gua gak bisa kata-kata sih buat deskripsi dia kemarin. Dan selain dia tadi kita ngomongin aspek santunnya, tadi ada aspek juga yang dia masuk lagi setelah cedera tuh, dia lama-lamain di ujung tuh bersama Ramadan Sananta di sudut. Itu hal-hal yang menurut gue bagus banget. Itu kan sesuatu yang kita kritik di pertandingan lawan Bahrain sebelumnya. Kalau emang kita nggak mau kill the game untuk ngegolin, kenapa nggak kita main agak nakal sedikit aja gitu, agak delay sedikit. Dan menurut gue kemarin itu berhasil dilakukan sama Ramadan Sananta dan juga Rizky Ridho berkombinasi di area tersebut. Itu nganterin kita ke 3 poin. Itu sama pentingnya dengan mencetak gol menurut gue. Jadi Rizky Ridho kemarin benar-benar dia tahu persis apa yang perlu dia lakuin. Bahkan gol lawan Australia juga berawal dari passing dia yang ngebelah pertahanan dulu itu kan. Jadi gue rasa aspek dia passing pun juga berkembang.
Kalau aspek defense gue rasa gue udah lupa kapan dia terakhir main jelek untuk timnas kali ya. Tapi konsistensi dia sangat-sangat top. Tapi untuk opsi passing mulai serangan dari bawah, menurut gue dia makin meningkat sih makin. Ini kayak betul. kehadiran dia tuh pembuktian kemarin dia nggak masuk dalam starting line up dan Australia. kemarin adalah pembuktian dia. Yes. Jadi ini juga merupakan kualitas tuh kalau emang pemain kita punya kualitas bakal dilirik juga sama Coach Patrick ya. Iya, Masuk kualitas pemain baru kita. Ada oleh Romeni yang dalam 2 pertandingan terakhir udah mencetak 2 gol. Ya. Inikah kepingan puzzle yang kita cari selama ini? Klinis banget dan udah langsung menjadi man of the match kemarin. Harusnya Ini dari dulu ya dapat. Jadi nggak serius sekarang sebenarnya kan. Karena itu kan yang selalu menjadi persoalan kan dari era pelatih sebelumnya juga memang di depan kan. Iya. Bagaimana ketajaman yang kita kurang kan. Memang tim yang cenderung bertahan praktis kita lebih banyak clean sheet misalnya gitu. Tapi kan tetap harus namanya sepak bola pertandingan harus dimenangkan. Kalau dimenangkan kan harus bikin gol juga gitu. Nah, dengan kehadiran Ole dia sudah provennya 2 game 2 gol udah nggak ada lagi yang bisa diragukan ya. Tinggal sekarang pendampingnya nih bagaimana menciptakan kedalaman lini depan. Karena kan Oli bisa aja tiba-tiba cedera atau absen kan opsi-opsi yang itu yang gue pikir juga harus dipikirin gitu ya. Karena kemarin ketika lawan Australia salah satu yang sulit juga kita untuk bisa banyak bikin chance juga karena Orat Mangun nggak ada juga kan. Jadi opsi-opsinya terbatas gitu ya. Itu yang gue kira kita patut bersyukur sih ya dengan kehadiran Ole dia sudah buktiin apalagi chemistry-nya sama Marcelino luar biasa sekamar juga di Oxford ya, jadi mereka udah janjian kayaknya itu ya saling berbagi beban ya di depan dan itu asisnya juga asis mahal gitu ya dan Ole juga penyelesaiannya waduh itu predator banget sih. Ini 2 Oxford ini kayaknya emang udah nyetel banget aja sih. Karena chemistry di lapangan antara Marcelino dan Ole ini kayaknya satu yang undeniable aja gitu statusnya. Iya, karena kita lihat Ole ini udah mulai main kan ya dia akhir setelah datang kita jangan lupa bahwa dia adalah klub rekor transfer fee loh di Oxford. Dia klub itu membeli dengan si Ole dengan harga nggak murah sama sekali dari Utrecht dan dia datang emang perlu waktu untuk settled in. Gary Rowett pelatihnya juga pelan-pelan ke dia karena datang dari Liga Belanda, timnya juga sedikit struggling di Championship. Ingat mereka baru promosi, tantangan baru juga di Oxford bagi Ole, tapi akhirnya dia main kemarin golin lawan Coventry. Pernah kita bahas Coventry yang lagi bagus bersama Frankie Lampard dan 2 golnya ini sih kalau gue bilang ya bagus banget cara dia take kedua gol itu. Pertama gol di Australia dia tenang dan kompos dengan kedua kakinya dia, dan sekarang dia penyelesaian dengan kaki kanannya, dia udah golin kaki kiri, kaki kanan, gol berikutnya pakai kepala. Harus nih Amin. biar perfect nih ya. Dan pas press conference juga Patrick kan bilang wah ini dia untuk anak sebelah saya nih dia keren banget. Dia bilang gitu ke Ole, dia appreciate banget impact-nya dan Patrick sebagai mantan striker yang luar biasa juga pada masanya pernah jadi top scorer Belanda selama 10 tahun ya sebelum rekornya diambil, dan dia appreciate banget kehadiran seorang goal scorer. Dan ya memang benar selama ini memang kita mencetak gol ada jadi handicap karena dari sisi penyerang lah at least, sehingga harus dibantu dengan dari sisi kanan, sisi back, Marcelino dan lain-lain. Dengan 2 gol dia sekarang udah menyamai Marcelino yang merupakan top skor kita di round 3 competition gitu. Dia hanya perlu 2 pertandingan dan penyelesaiannya luar biasa. Dia juga mengungkapkan dia ada beberapa saat untuk mikir sebelum datang bola nih dari Marcelino. Ditanyakan dia, lo dalam hal itu dalam momen itu apa sih yang lu pikirin, apa yang ada pikiran. Dia pikir oh ya gue sih sempat berpikir untuk melakukan penyelesaian chipping gitu, di chip kiper di chop. Nah tapi dia bilang akhirnya insting yang mengambil alih, dia lebih banyak power, dia ambil power dan akhirnya goal finishing yang kalau di chip malah mungkin bisa gagal ya, kipernya gede banget. Kipernya gede banget, berisi banget, padat banget kipernya ya. Gempal. Bom. Ini kita nggak body shaming ya, maksudnya memang tipenya begitu deh. Dihalusin. Kiper keunggulan itu kalau jadi kiper kan jadi susah, benar. Kiper futsal yang badannya Iya, tutupin gawang banget soalnya. Tapi Rizal gimana melihat kombinasi Ole dan juga Marcelino? Iya, gue rasa Olenya sendiri dia dapetin manfaat di mana dia sebelum international break kali ini emang di Oxford dia lagi dapat ritme juga ya, di mana 5 game terakhir dia tuh 3 kali jadi starter dan 1 gol juga bersama Oxford di momen sebelum international break. Jadi kelihatan banget dampaknya itu kalau ketika pemain dipanggil international break udah dapat menit bermain bersama klubnya tuh. Kalau konteksnya ke striker kita yang lain, contohnya Rafael Strike,
dia udah dari Januari nggak main dan jelas menurut gue untuk cara kesiapan pasti berpengaruh banget. Dan ini kita dapetin pemain yang lagi panas-panasnya bersama klub dan dampaknya kelihatan banget ketika lawan Australia. Kemarin juga lawan Bahrain kita dapat manfaat yang luar biasa banget dari dia, dan ada aspek dia kuat juga deh, keep the bola ya, dia kuat banget, dia bisa balik badan, terima bola bisa balik badan, strength-nya juga bagus. Jadi gue rasa ini berkah banget kita punya lini depan macam dia. Dan untuk Marcelino, ya walaupun bukan di level di klubnya dia bersama Oxford bukan main di level tertingginya, tapi di junior kan dia juga rajin main gitu. Lagi-lagi menit bermain, dan itu validasi dari pernyataan Coach Patrick ketika awal datang. Menit bermain itu adalah salah satu faktor kunci dalam penentuan dia starting lineup, dan menurut gue dua ini layak untuk dilanjutkan lah. Marceng masih oke, salah satu pemain paling kreatif yang kita milikin. Ya seharusnya sih bisa penyelesaiannya lebih bagus lagi, tapi lo nggak bisa expect lebih dari seorang dia lah. Ini orang pemain udah bisa bikin kita selamat beberapa kali, dan gue yakin dia bakal bounce back sih. Karakter Marceng kayak begitu kan. Sebelum lawan Arab juga dia kita push segala macam, sempat habis itu dibully muncul. juga dia. Dia selalu bisa bounce back, dan gue yakin karakter macam Marceng mah pasti cepet lah dia bounce back. Mentalnya sih, yang aku ingat dari seorang Marcelo adalah nomor satu Betul. mentalnya dulu. Karena aku ingat banget Om Yuke pas zamannya dulu dia kena hujatan netizen sampai akhirnya dia pembuktian. Sekarang bisa dibilang akhirnya lagi menuai, bukan menuai apa ya, kayak lagi memetik buah yang selama ini tuh ditanam gitu loh. Iya, kita patut bersyukur ya punya wonderkid seperti dia ya. Dan gua harap ini menjadi apa ya, campaign untuk pemain-pemain muda ya, bahwa untuk bisa mencapai ke level dia bukan sesuatu yang mustahil. Marceng, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, itu campaign yang bagus. Karena gue juga penggiat sepak bola usia muda, ini bisa jadi etalase gue juga nih. Lu bisa bersaing kok gitu. Nggak usah takut walaupun banyak main diaspora, buktinya pemain kita ini bisa kok asal punya kepercayaan diri, kemudian juga punya kesungguhan. Karena kan mereka menitinya kan dari usia kecil juga gitu kan. Artinya mimpi itu ya anak-anaknya ya. Iya, jadi kan mimpi itu sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sepanjang punya keinginan besar, ketekunan, disiplin, komitmen. Karena kan pemain-pemain seperti mereka ini, mereka kan mengorbankan usia remaja mereka untuk bermain dengan dengan sesamanya. Itu kan detail-detail perjalanan yang mungkin orang skip ya. Pikirnya udah hebat aja. Tiba-tiba udah jadi mereka aja. jatuh bangun dulu gitu ya. Tadi gue sempat lihat bagaimana Ricky Kambuaya ada interviewnya, dibilang gimana perasaan lu nggak dapet kesempatan bermain ketika di klubnya ya sebelumnya gitu ya. Dia bilang ya kita belajar bagaimana melihat figur-figur yang lain ya, bintang-bintang yang lebih dulu gitu ya, mereka juga mengalami hal yang sama, menjalani hal yang sulit ya. Yang penting nggak boleh menyerah. Justru ketika lu ada di bench itu ujian mental lu di situ. Lu bisa step up nggak gitu kan? Kalau lu udah ya udah selesai lo gitu loh. Nah itu contoh-contoh yang gue pikir bagus sih untuk campaign pemain-pemain kita gitu.